Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Babe di ekspedisi Lorong Waktu. Dan malam hari ini kembali saya akan menelusuri tempat yang sebenarnya sudah saya datangi itu. Namun ini hanya memenuhi permintaan kawan. Jadi coba tolong jadi ini lagi. Makanya saya datang lagi ke sini. Seperti biasa kita berdoa ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari perjalanan penelusuran malam hari ini. Nah, ini lokasinya, tempatnya. Nah, karena memenuhi saja, jadi saya kembali ke sini. Gitu. Sebenarnya saya udah kurang mau nyari tempat lain gitu maksudnya gitu. Nggak kesini lagi. Tapi katanya beneran loh di tempat itu, pokoknya sering ada penampakan. Coba ke sana lagi. Ya oke lah, saya penuhi karena ya diceritain beginilah, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Oke, kembali saya datangi tempat ini dan kita telusuri tempat ini, apakah nanti akan terjadi hal-hal yang membuat penayangan ini terjadilah penampakan. Karena kan memang ekspedisi Lorong Waktu itu belum pernah dapat ya, mudah-mudahan ini. Nah, senter saya ini kayaknya agak redup nih, berarti saya harus maaf ganti senter sebentar. Baterainya ya, saya mau ganti baterainya karena baterainya tidak tembus. Ya, karena baterai saya habis, jadi saya ganti baterai dulu sebentar. Ya, kembali lagi ke penelusuran. Sudah ganti baterai, langsung disambut suara tokek. Ini di sini tetap saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selalu kita berserah diri, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kayaknya ini nih udah mulai disambut nih, ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang seperti tertawa ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ada sesuatu ya. Emang dibilang katanya nggak usah jauh-jauh, Pak, katanya. Di situ aja, dekat-dekat situ. Jelas ya, barusan tuh jelas ada suara ketawa, tapi ketawanya cuma begitu ya, cuma kek gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara binatang apa suara hantu di sini? Saya tidak akan menghina Anda ya. Saya tidak akan menghina Anda karena secara sabda Rasulullah itu jenis jin itu jangan dihina. Kalau jenis jin itu dihina,
dia akan kuat katanya itu. Dan saya percaya dengan hadis Rasulullah. Kalau kita tidak percaya dengan hadis Rasulullah, maka kita tidak akan menjadi umatnya, umat yang nanti akan diselamatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalian juga jin, ya, saya mengajak kepada kalian, kalian sudah sambut ya, sambut dengan suara tertawa di sini. Mari saya mengajak kalian untuk sama-sama kita bertauhid, meninggikan kalimat Allah, berserah diri kepada Allah, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumul akhir, Rasul yang akan memberikan syafaat, yaitu pertolongan besar di hari akhir. Saya mengajak kalian, para jin di sini, ayo bersyahadat dengan saya. Ayo bersyahadat. Karena kalian sudah memberikan tanda, kan? Saya tidak tahu nanti terdengar atau tidak di di video ini. Tapi baru kali ini, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bahagia sekali. Saya senang sekali penelusuran kali ini. Saya disambut dengan suara, tapi saya juga nggak tahu ya, suara itu apa suara gaib atau suara binatang. Karena ada satu burung malam, yaitu burung, kalau saya bilang celepuk, orang sini bilang buak. Itu katanya suaranya mirip suara kuntilanak. Itu suaranya mirip seperti itu. Dan untuk kawan-kawan semuanya, ya pemirsa yang nonton acara Ekspedisi Lorong Waktu, saya kembali ke tempat ini karena memang info terus kemudian katanya nggak usah terlalu jauh-jauh Pak, pokoknya di seputar itu aja gitu. Ada juga yang sudah kenal saya itu, ya di seputar Saung aja ya. Dan itu biasanya ada penampakan nantinya. Nah, saya mengajak kalian ya, mengajak kalian untuk sama-sama kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita, memberi rizki kepada kita, kepada semua makhluknya, kepada semua makhluknya, saya dan Anda. Itu akan diselamatkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita disuruh memilih untuk kehidupan dunia ini. Apakah kita pulang dalam keadaan yang baik ke alam akhirat nanti, atau kita pulang dalam keadaan yang tercela, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahanamnya. Nah, saya tidak akan menghina Anda. Saya tahu kalau Anda dihina, Anda akan kuat. Kalau Anda, saya katakan hal-hal yang buruk tentang Anda kan pasti lebih kuat. Tapi pada saat kehadiran Anda di sini, saya takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lebih takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terus memuji kebesarannya. Karena Allah lah yang melindungi saya dari hal-hal kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh makhluknya. Karena saya makhluknya,
Saya juga tidak memiliki daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah yang maha besar. Pertolongan dari Allah yang maha besar. Ya, teman-teman, itu ya tadi. Cuma saya nggak tahu. Saya tidak tahu apakah itu memang suara dari makhluk goib. Saya betulin dulu kameranya sebentar. Apakah itu memang dari makhluk goib atau hanya suara binatang malam gitu. Tapi memang ngekek ya, ngekek, suaranya itu ngekek. Dan ini sengaja saya tampilkan wajah. Ini kelihatan nggak saya grogi? Kelihatan nggak saya grogi di sini? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kalaupun ada di sini, ayo tolong interaksi aja, interaksi dengan saya, ngobrol, ya. Kalau memang bisa ngobrol. Kalau mau bersahadat, ayo bersahadat dengan saya. Yuk bersahadat yuk. Saya mengajak kebaikan. Karena kebaikan itu untuk siapa aja, makhluk Allah. Untuk makhluk Allah yang diberikan oleh Allah akal pikiran. Saya manusia dan kalian jin itu diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yakin dengan kebesarannya, dengan ciptaannya, Anda mempunyai pemikiran pasti yang juga yang sehat. Ya, saya mengajak Anda berpikir sehat, gitu. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, ayo saya mengajak dalam kebaikan. Gitu. Saya datang ke sini untuk mengajak dalam kebaikan. Bukan saya mengajak untuk dalam hal keburukan. Karena memang sunatullah mengajak dalam kebaikan. Seperti kita baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan ingat, setan ini dua golongan, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya, karena dua golongan, manusia dan jin, termaktub di dalam surat An-Nas. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita hidup di dunia ini karena berkah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada saya, kepada Anda. Kalau Anda ada di sini mendengar yang saya ucapkan tadi, basmalah ya. Allah memberikan kasih sayang kepada kita untuk kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik, Allah akan kembalikan kita dalam keadaan yang baik. Itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang butuh beribadah untuk kembali kepada kodratnya. Untuk apa? Untuk kita dikembalikan lagi kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita memuji kebesaran Allah, memuji keagungan Allah, memuji kemaha penciptaannya Allah. Dan disinilah kita harus ingat, harus sadar. Itu pujian kita hanya untuk Allah, dan Allah itu maha pencemburu. Jadi jangan kita mengada-ada, jangan kita menjadi orang yang sok tahu, menjadi makhluknya yang sok tahu gitu, bahwa kita ini lebih baik dari antara yang lain. Tidak ya. Itulah pujian kita itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang itu rezeki, kehidupan, pasangan hidup, anak-anak, keluarga, kawan-kawan. Nah, kita bisa berkawan. Itu. Tapi permasalahannya ada satu. Apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang maha pengasih, yang maha penyayang.
Apakah kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau hidup kita tidak dalam kebaikan, mungkin kita tidak akan mendapat kasih sayangnya. Itu. Jadi bagaimana untuk bisa mendapatkan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita saling bertoleransi, ya, mengagungkan namanya, bersujud keharibaannya dengan sujud yang baik, dengan sujud yang sabar, itu. Dengan sujud yang memang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari kemudian, yaitu hari akhirat, hari pada saat kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, pada saat nanti hari perhitungan. Apakah kita dalam keadaan yang baik atau kita dalam keadaan yang buruk? Apakah kita dalam keadaan yang beruntung atau kita dalam keadaan yang terpuruk, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tunduk sujud bersyukur dengan kesabaran dan kenikmatan hidup di alam dunia ini. Allah yang maha merajai, bukan kita. Bukan kita makhluknya. Bukan saya sebagai manusia, bukan Anda sebagai jin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Hanya satu sembahan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sembahan kita. Jadi tidak sepatutnya kita saling menyembah. Anda tidak menyembah saya tidak menyembah Anda, karena kita bukan Tuhan. Itu. Kita bukan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala, itulah Tuhan kita. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha menciptakan segala bentuk isinya, segala bentuk kejadiannya, segala bentuk apapun. Allah maha sempurna menciptakan makhluk-makhluknya, yang dalam kategori bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Artinya tidak bernyawa itu dalam kehidupan kita diam. Kalau binatang masih bergerak, ya, ada nyawanya, bergerak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Hanya kepada Allah, tidak kepada hal yang lain, tidak kepada kuburan, tidak kepada gunung, tidak kepada lautan, tidak kepada yang lain. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana sih? Ente di mana ya? Itu. Saya nggak tahu, tapi saya yakin karena suara tadi itu ada frekuensi getaran. Itu suara yang begitu. Saya tadi baru mulai lagi setelah saya nyalakan lampu senter saya, itu suara itu mengandung energi getaran itu sampai ke saya. Gitu. Dan memang setiap suara yang keluar itu mengandung energi memang, tapi saya merasakan energi yang berbeda sebenarnya. Disitulah saya mengajak Anda. Nah, kalau memang tempat Anda di saung ini, nggak apa-apa, ayo tampakkan diri aja, kita ngobrol. Gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan kehidupan di dunia dan pertolongan kehidupan di akhirat. Siapapun kita, makhluknya, tidak memiliki daya dan upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun saya memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Allah kita memohon petunjuk. Hanya kepada Allah kita memohon bimbingan. Hanya kepada Allah kita memohon tuntunan untuk ditunjukkan kepada arah yang benar, arah jalan yang lurus, arah secara akidah yang baik, arah kepada tidak pada penyelewengan, tetapi arah kepada ketauhidan. Begitu ya, arah kepada ketauhidan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat.
beri kasih sayang, beri keridoannya, rahmat dan hidayahnya orang-orang terdahulu, para nabi, ya kan, para sahabat, para tabi'i tabi'in, para ulama-ulama, wali-wali Allah. Itu yang sudah diberikan kenikmatan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonlah itu perlindungan dari Allah untuk kita diberikan apa? Diberikan kita nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma punya waktu sebentar loh di sini. Karena sebentar lagi nanti kawan-kawan saya itu akan datang ke rumah. Gitu. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jarang jalan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Nah, arti kalimat kata orang-orang yang dimurkai dan disesatkan ini adalah termasuk makhluk ya, makhluk yang memiliki daya pikiran, pemikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Anda sebenarnya gitu. Termasuk Anda diberikan pemikiran-pemikiran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo jangan berpaling dari Allah. Jangan berpaling dari Allah. Menujulah kita sama-sama ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita menuju jalan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda, saya adalah makhluk ciptaannya. Saya merasa ada Anda tapi Anda nggak mau nongol ya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sungguh surah Al-Fatihah ini diperdengarkan setiap hari di waktu malam melalui pengeras suara dalam satu waktu sholat, 3 waktu sholat ya malam, maghrib, isya, subuh, diperdengarkan 2 kali dengan suara yang keras. Kalau 3 kali berarti 6 kali suara yang keras. Surah Al-Fatihah membimbing kita, mengajak kita kepada jalan yang benar. Kita puji Allah sebagai Tuhan seru sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah memiliki kekuasaannya di langit dan di bumi. Allah yang mengatur semuanya. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jadi sembah dulu Allah, sujud dulu, bertingkah laku baik dulu kita. Sabar dengan tingkah laku yang baik. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya. Pertolongan yang mana? Pertolongan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Begitu yang saya rasakan. Allah begitu memberikan kasih sayangnya. Khusus kepada saya pribadi. Gitu. Apa yang Allah berikan? Allah selamatkan. Selamatkan dalam bentuk apa? Banyak. Allah dalam bentuk menyelamatkannya dalam bentuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Misalnya, kalau kita
jadi orang kaya, tapi kekayaan itu kita hasilkan dalam keadaan yang tidak baik, dalam rezeki yang tidak baik. Lalu Allah jatuhkan kita, Allah miskinkan kita dengan harta dan benda. Itu sebenarnya Allah tengah menyelamatkan kita. Allah selamatkan kita. Jadi kemiskinan itu bukan kesulitan ya. Kemiskinan itu bukan musibah, tapi meningkatkan kualitas iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dengan itu. Bersyukur. Begitupun yang saya rasakan. Dulu saya punya fasilitas baik, fasilitas yang baiklah menurut saya. Tetapi Allah ambil, maka saya bersyukur. Nikmatullah. Saya belajar terus. Alhamdulillah, rezeki Allah begitu nikmat. Rezeki Allah begitu luar biasa. Jadi nikmati kehidupan kita. Apapun dalam kehidupan dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sampai di sini jalan kaki. Bukan satu kendala. Tuh. Kemudian saya mencari rezeki, apapun rezeki, yang penting halal. Yang penting nikmat. Kalau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka santuni orang-orang susah, anak-anak yatim, orang-orang jompo ya, janda-janda tua dan lain sebagainya, para duafa. Lakukan hal itu. Lakukan hal itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi nikmat, jadi nikmat. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat. Jadi sebenarnya saya mau meluruskan nih, ekspedisi lorong waktu itu bukan hanya sekedar TV misteri ya, tetapi TV misteri yang mengandung pelurusan-pelurusan dalam akidah. Saya bukan ahli agama, saya bukan ahli kitab, saya bukan orang yang pandai juga membaca Al-Quran, menghafal hadis-hadis dan lain sebagainya. Sedikit yang saya punya, sedikit yang saya bisa, dan itu sangat bermanfaat buat saya dalam kehidupan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan yang besar dalam kehidupan ini. Sujud syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati indahnya hidup di dunia ini dengan kawan-kawan kita, dengan tetangga-tetangga kita, dengan siapapun. Itu. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa menikmatinya. Gitu. Dan senantiasa juga kita berzikir. Saya tidak kupas lagi tentang surat Al-Fatihah, tetapi saya mengajak semuanya yang ada di sini takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Takzim, ayo takzim, goib takzim. Saya takzim kepada Allah. Anda pun ayo ikutlah. Siapa lagi yang mau datang kepada Anda? Orang yang datang kepada Anda adalah mereka takut. Mereka takut karena Anda begitu dibilang katanya macam-macam lah, gitu. Nah, kalau sekarang saya sampai di sini, saya akan menjadi yang mengajak Anda, ayo dalam kebaikan, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Dan Anda menunggu siapa lagi? Siapa lagi yang mau Anda tunggu? Apakah mungkin nanti ada orang lain lagi yang akan mengajak Anda dalam kebaikan? Bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya sudah datang ke sini. Nanti akan ditanya, emang gak ada yang ngingetin? Saya bukan nabi tapi di sini begitulah kisah nabi. Nanti juga akan ditanya, apakah tidak ada orang yang ngingetin? Apa enggak ada yang ngingetin sampean? Apa enggak ada yang ngajak sampean? Itu. Karena itu adalah syariat dari Allah dan Rasulnya. Dan kemudian saya memiliki rasa terhadap Anda, maka saya ajak Anda, ayo. Saya ajak kawan-kawan, saya juga ajak Anda.
kapan lagi? Nanti kalau ditanya begitu, jadi penyesalan akhirnya. Ayolah jangan sampai nyesel-nyesel gitu. Yuk, dekat saja dengan saya. Kemudian sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau Anda belum bersyahadat. Tapi kalau Anda sudah bersyahadat, ayo kita kupas sedikit-sedikit nikmatullahnya. Gitu. Secara kehidupan. Saya itu orang yang memaknai secara kehidupan. Jadi tidak banyak ilmu agama yang saya punya, yang saya miliki, tapi saya menikmati kehidupan. Insya Allah dengan keikhlasan, dan saya terus belajar. Belajar ikhlas, belajar ikhlas, belajar ikhlas, belajar nikmat, belajar nikmat, belajar nikmat. Ya, dimanapun Anda berada, ya ini kawan-kawan ya. Tadi saya udah dapat suaranya, saya dapat suaranya tadi. Saya dapat suaranya betul. Insya Allah itu suara goib, insya Allah suara goib. Gitu. Tetapi akhirnya terus hilang, terus nggak ada. Gitu. Saya mau lanjutkan lagi sebenarnya untuk penelusuran di sini, namun ada janji dengan kawan-kawan bahwa malam hari ini mereka ingin bertandang ke rumah ya, begitu. Saya ucapkan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sesungguhnya kebesaran Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini begitu luar biasa. Saya tidak tahu sudah berapa ini waktunya. Sudah 28 menit lebih ya. Ini 29. Ya sudah, terima kasih kalau misalnya Anda tidak memang mau ya berinteraksi dengan saya. Saya kembali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah memberi kesempatan kepada kalian untuk interaksi setengah jam, tapi kalian tidak mau interaksi. Saya mau mengajak bersyahadat kalau memang mereka belum bersyahadat. Apabila sudah bersyahadat, maka ayo kita kaji sedikit nikmatullahnya. Oke, saya pamit ya. Saya pamit lah dengan siapapun yang ada di sini, goib yang ada di sini, jin yang ada di sini. Ya, nikmati kehidupan kalian dan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jalan. Pulanginnya agak becek. Sambil saya nikmati pemandangan yang lain ya. Begitu, kawan-kawan, teman-teman ekspedisi lorong waktu, subscriber ekspedisi lorong waktu. Saya kesini dan sendiri ya. Ini tuh nggak ada kawan-kawan. Memang saya bilang saya ingin coba sendiri, tapi penampakannya memang yang belum ada, penampakannya yang belum saya dapetin. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kawan-kawan juga sama, yaitu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya akan kembali mengajak kawan-kawan untuk terus tingkatkan kualitas iman Islam kita, tauhid yang kuat. Karena tauhid yang kuat itu tidak akan bergetar pada saat mereka goib-goib itu mengajak berinteraksi dengan kita. Gitu. Nikmatullah, bahwa sesungguhnya siapa yang berlindung kepada Allah maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berlindung kepada goib, maka kita akan disesatkan oleh goib. Dan suatu saat nanti saya akan kupas tentang khodam. Apa itu khodam? Apa itu pendamping? Apakah itu pendamping itu yang disebut malaikat, ruh orang-orang yang sudah meninggal, atau jin? Korin, jin khodam, dari benda dan lain sebagainya. Insya Allah nanti suatu saat saya akan kupas itu. Dan jangan peduli dengan apa yang disebut khodam. Karena kalau Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak mengenalinya, Anda tidak memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Anda hanya akan menjadi orang yang tersesat dalam kehidupan dunia ini. Kembali kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan lakukan sholat 5 waktu
berzikir takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Dan ini penelusuran ekspedisi lorong waktu. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan pencet lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengikuti tayangan-tayangan ekspedisi lorong waktu. Jangan takut terhadap jin. Jangan takut terhadap jin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.